pemirsa, sekarang saya sudah berada di rumah partisipan kita bernama Mas Asep dan saya ingin membantu permasalahan dari Mas Asep. Mas Asep. Permisi. Ya. Mas. Ya. Kak minta masker. Mas Asep pakai ya. Yuk, silakan masuk. Oke. Misi ya, Mas. Ya. Nah. Jadi, Mas Asep, sekarang nih di samping saya lagi ada makhluk anak kecil lucu banget. Mirip sama Marsha deh. Rambutnya pendek, terus matanya kayak Hazel gitu dan dia sekarang lagi senyum ke arahku. Di sini nih, persis. Ternyata enggak pemirsa. Jadi makhluk yang tadi aku bilang mirip sama Marsha ternyata malah nipu. Mukanya berubah jadi serem banget dan dia ketawa-ketawa lari ke atas. Ini makhluk di sini pada usil deh. Nah, baru tadi aku bilang kan Mas, jadi makhluk-makhluk yang ada di rumah Mas Asep ini rata-rata kayak usil. Mereka coba untuk interaksi sama kita. Ya deh, Mas saya mau nanya, celana dalam atau pakaian dalamnya tuh ada? Kan udah nggak ada, udah dibakar waktu itu. Semuanya? Semuanya udah. Gini deh Mas, Mas jangan bohong karena saya datang ke sini kan untuk ngebantu Mas. Jadi biar masalahnya emang clear semuanya. Nggak ada, udah nggak ada. Soalnya kalau nggak ada barang bukti itu, nggak ada pakaian dalamnya, saya nggak bisa bantu apa-apa Mas. Ya udah tunggu deh, saya ambilin dulu ya. Kak Sri, Kak, Ya. Kak, aku mau minta tolong preview camlock yang kemarin ditaruh di sini. Oh, yang 2 hari sebelumnya ya? Iya. Oke, siapin ya. Oke Kak. Jadi abis ini aku mau preview camlock yang udah ditaruh 2 hari yang lalu di rumah ini. Lebih tepatnya di kamar Mas Asep. Ini sisanya. Lihat deh. Nih, tapi Mas Asep sadar nggak sih kalau apa yang dilakukan sama Mas Asep ini salah? Ya, karena cuma ini obatnya yang bisa bikin saya tenang dan rileks tuh hanya ini. Oke pemirsa, sekarang aku mau coba untuk nge-rewind kejadian dari pakaian dalam yang sekarang aku dapetin dari Mas Asep. Ini benar-benar aneh. Mas Asep menggunakan pakaian dalam wanita untuk ritual kepuasan seksualnya. Dan ia merasa ia didatangi oleh wanita-wanita cantik. Padahal mukanya seram dan juga hancur. Udah dulu Mas. Mas ini nggak benar, mending nanti dibawa aja ya Mas ya. Saya bawa celana. Iya saya amankan aja. Nah sekarang kita mau preview buat camlock yang sebelumnya ya Mas.
Pemirsa, sekarang kita mau melihat camlock yang ada ditaruh di kamar Mas Asep dan kita mau melihat kejadian apa yang terjadi di kamarnya. Ini celana dalam yang tadi di kotak kan? Ini ayam. Iya. Jadi Mas Asep emang selalu ya nyium-nyiumin Iya, pakaian selalu. dalamnya itu? Oh, ayamnya mau diapain? Itu kan cewek cantik itu. Perempuan cantik itu. Mas Asep itu ayam dan di belakang Mas Asep itu boneka. Enggak, itu perempuan cantik itu. Pas tadi aku ngeriwain kejadian juga Kak Sri, aku tuh ngeliat malah bukan perempuan cantik. Ada nenek-nenek tua, terus ada perempuan yang mukanya hancur yang ada di kamarnya Mas Asep. Enggak, orang perempuan cantik gitu kok. Tapi itu kan ayam Ini ayam peliharaan sama Mas boneka. Asep. Bukan, itu perempuan, itu cewek itu, lihat aja tuh. Oh, pemirsa sebenarnya sih kayaknya Mas Asep itu emang diganggu sama jin-jin yang emang suka sama Mas Asep dan mereka membuat Mas Asep jadi kayak halusinasi gitu, ngerasain kalau yang ada di kamarnya ini perempuan cantik. Padahal itu ayam peliharaannya Mas Asep dan satu lagi itu boneka. Kak, kayak kita lihat ke kamarnya langsung Kamu aja langsung deh. ke kamarnya Iya. aja, oke. Mas Ini Asep aku ikut rapiin ya, dulu. kita ke kamar Mas Asep. Kak sama ini ya kak, nanti diambil. Saya tuh yang Oh nggak ini, bener. aku Sita ya. Yuk mas. Yuk. Gimana mas? Mas. Oh, sebanyak ini mas pakaian dalam yang mas curi. Ya. Terus juga tuh bener kan? Tadi tuh aku ngeliat yang di kamera juga emang ayam sama boneka mas. Kasri. Ya. Kasri sini. Aku minta tolong kak, ini tolong diambil aja ayamnya, kasihan juga sama bonekanya dibawa biar nanti kita mandi. Pakaian dalamnya juga ya kak, semuanya. Ini kita amin nih, kita amanin. Ini mau dibawa kemana ini? Mas, ini Ini ayam buat loh. amanin. Enggak, Iya. jangan nih. Mas Asep, Mas Asep. Jangan. Jangan. Kasri. Mas Asep. Sadar mas. Jangan. Mas Asep, Jangan, Mas jangan Asep, sini. Mas Asep. Sini. Oke. Sekarang gini deh Mas Asep, kita datang ke sini buat ngebantu Mas Asep. Buat hidup Mas Asep juga kok. Kalau emang Mas Asep nggak mau dibantu ya udah. Tapi kalau emang mau dibantu, tolong ikutin apa yang saya bilang. Karena ini juga buat hidup Mas Asep. Ini deh, kalau Mas Asep masih nggak percaya, sekarang aku mau coba buat ngebuka mata batinnya Mas Asep. Oke, gini. Ini aku pegangin dulu ya. Iya ya. Oke. Mas Asep sekarang tenangin dulu ya. Meremin matanya ya mas. Itu siapa tadi ya? Sekarang tuh, Lin, lihat apa? nih sekarang Hah? itu apa mas? Nah, ini ayam kenapa di sini? Kan di kandang. Ayam kan? Ini? Ini apa nih? Ya boneka, ini boneka anak saya ini. Nah makanya mas, yang ada di pikiran mas Asep itu nggak ada perempuan cantik. Perempuan yang tadi mas lihat, yang pas saya buka mata batin mas Asep ya itu aslinya. Udah nih. Ini aku Sita ya. Iya iya kak, sama semuanya kak. Iya. Dalaman di dalam juga itu. Jadi gini mas, apa yang mas lihat selama ini perempuan cantik, yang mas bayangin sampai mas ngelakuin hubungan itu sama ayam peliharaan mas dan juga boneka, itu jin yang emang suka sama mas Asep. Dan kalau dibiarin aja, dia tuh mau nguasain badannya mas Asep. Terus mesti gimana dong? Makanya sekarang semua pakaian dalam yang ada di kamar mas, nanti saya minta Kasri buat diambil semuanya, nanti kita bakar. Terus juga nanti saya bakalan sebarin garam di rumah mas Asep. Yaudah, dicoba aja deh. Supaya saya bisa lebih baik. Ya udah kalau kayak gitu. Kasri nanti yang di dalam juga ya kak? Iya. Yaudah ya mas, kita kesana. Ini langsung aku bakar. Iya.
Oke pemirsa, sekarang barang-barang yang ada di atas tadi dan yang mengganggu Mas Asep mau kita netralin di sini, mau dibakar. Ini mengusir energi jahat. Iya yang Kak, ada. karena kan emang awal kenapa Mas Asep juga bisa berhalusinasi ngelihat perempuan-perempuan cantik itu juga dari ini Kak. Ya udah, Mas Asep ini semuanya udah kita bakar biar semuanya netral, nggak ada lagi yang ngeganggu Mas Asep. Dan semoga hidup Mas Asep juga setelah ini jadi lebih baik. Amin. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Nazila dan Asep. Nazila tadi melakukan perang santet dengan tetangganya, justru anak yang menjadi korban. Dan di studio Menembus Mata Batin ternyata ada banyak penghuni-penghuni gaib yang ada dalam badannya Nazila. Sementara Asep memiliki kebiasaan yang cukup aneh, yaitu menghirup pakaian dalam wanita yang tadinya dia kira untuk menyembuhkan sinusnya, tapi justru malah mengundang makhluk halus lain yaitu genderuwo. Gimana Roy, tanggapan kamu Nazila dan Asep? Dua-duanya sama-sama serem sih buat saya. Tapi yang lebih menjijikan adalah Asep. Karena kebiasaannya itu benar-benar seperti gangguan jiwa ya? Seperti gangguan jiwa dan gangguan perilaku gitu. Karena kalau Nazila mungkin dia berkutat dengan dunianya sendiri. Tapi kalau Asep berani mengambil orang lain punya barang gitu, barang pribadi lagi ya, celana dalam. Barang pribadi. Jadi Asep itu benar-benar seremnya bukan serem skala hantu, tapi serem kayak insecure, kayak gitu, kayak apa ya, jijik. Iya, benar. Kayak lebih kayak jijik sih. Tapi kebiasaan-kebiasaan seperti itu justru bisa mengundang makhluk halus memang ya? Justru bisa, karena kan mengandung celana dalamnya ada bercak merah, disimpan sembarangan juga kan. Tidak Udah bersih. gitu rumah juga ada, mungkin ada penghuninya, kan cium bau darah langsung nyangkut semuanya. Saya berharap sih mereka berdua bisa berubah ya, terutama Asep yang masih kayaknya punya janji sama saya, dia mau ngebuang 2 kardus besar itu. Ya, oke. Mudah-mudahan kedepannya mereka berdua benar-benar bisa menepati janji dan tekadnya. Harusnya. Oke. Ifni, gimana komentar kamu, Nazila dan Asep? Kalau komentar aku buat Nazila, Ibu Nazila dan Mas Asep sendiri, benar kata Koroy. Kalau menurut aku emang yang menurut aku mungkin kalau Ibu Nazila masih bisa disembuhkan karena itu gangguannya dari luar, bukan dari diri sendiri. Walaupun tadi Koroy bilang kalau Bu Nazila sendiri emang me-worship si Pemujaan. yes itunya. Pemuja. Cuma kalau Asep itu kan dia berkutat dengan pemikiran dia sendiri yang menurut saya benar juga kata Koroy punya imajinasi yang liar. Jadi makanya tadi waktu aku eye contact juga dengan Mas Asep, rasanya aku langsung merinding, gak nyaman dan rasa yang aku bilang menjijikan gitu loh. Sorry. Tapi emang bener-bener aku merasakannya kalau itu celana dalam aku gimana gitu. Jadinya Ya, kayaknya yang dia lihat tuh setiap ngeliat perempuan itu wah ini yang gue ambil nih pakaian dalamnya, underwearnya kayak gimana, aku bayangin gue ambil langsung. Dan makanya itu aku mengganggu. bilang, Koroy juga bilang kita jadi insecure gitu kan. Rasanya tuh Iya. Gak untuk nyaman eye ya? contact aja sama Mas Asep. Enggak ya? No, ya. Mengganggu lingkungan berarti. Mudah-mudahan Nazila dan Asep dua-duanya benar-benar bisa lebih baik ke depannya setelah datang dari Menembus Mata Batin. Ifni, terima kasih sudah hadir. Terima kasih, Mudah-mudahan Kak Bayu. pulang dari sini juga kamu baik-baik aja. Ya, bahagia Jadi terus. bajunya nggak ditaruhnya yang bener kan? Iya. Oh my god. Di koper lo nggak di itu lo nggak dikunci lo. Ya udah kalau gitu habis dari sini langsung cek kopernya, sukses karirnya dan semua rencana baiknya ya Ifni ya. Thank you Kak Bayu. Oke. Thank you. Thank you. Roy Kiyoshi, terima kasih. Terima penjelasan kasih, dan sama-sama. pencerahannya. Pemirsa, jangan mengkhawatirkan sesuatu yang tidak dapat Anda wujudkan. Alihkan setiap energi untuk sesuatu yang dapat Anda ciptakan. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.